Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya untuk belajar fisika. Oke, kali ini kita akan belajar fisika untuk materi besaran dan satuan bagian yang ketiga. Oke, besaran dan satuan bagian 3. Apa yang akan kita pelajari di sini? Kalau di materi yang lalu kita sudah belajar tentang pengukuran dan aturan angka penting. Di bagian ini kita akan fokus belajar tentang besaran skalar dan besaran vektor. Ya, kalau besaran skalar itu sebenarnya gampang aja sih. Tapi sebenarnya apa sih bedanya antara besaran skalar dengan besaran vektor? Besaran skalar itu adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja. Maksudnya gimana? Maksudnya begini, kita contohkan ya. Contohnya itu ada massa, suhu, panjang, waktu, dan lain-lain. Misalkan saya punya massa 45 kg. Jadi nilainya adalah 45. Arahnya kemana? Nggak ada, karena memang nggak punya arah. Contoh, setiap pagi saya diukur suhu, ternyata nilainya 36 derajat Celcius. Maka nilainya yang 36 derajat Celcius, ada arahnya nggak? Nggak ada. Termasuk ketika kita mengukur panjang, waktu, dan lain-lain yang tentunya nggak punya arah. Maka besaran-besaran itu kita kategorikan ke dalam besaran skalar. Jadi namanya besaran skalar. Besaran yang hanya memiliki nilai saja. Berbeda dengan besaran vektor. Apa itu besaran vektor? Besaran vektor itu adalah besaran yang tidak hanya memiliki nilai, tetapi juga memiliki arah. Contohnya, kita punya perpindahan, kecepatan, gaya, dan lain-lain. Dan lain-lain itu apa ya? Nanti akan disampaikan pada materi-materi yang berkaitan dengan vektor itu sendiri. Misalnya nih, sebuah mobil berpindah sejauh 100 meter. Kemana perpindahannya? Nah, itu yang dimaksud kemana itu adalah arahnya. Misalnya, sebuah mobil berpindah 100 meter ke arah barat. Itu jelas ada arahnya. Sebuah kereta api bergerak dengan kecepatan 15 meter per sekon ke arah timur. Ada arahnya. Jadi tidak hanya punya nilai tetapi juga ada arahnya. Sebuah benda diberi gaya dorong. Berarti gaya dorong itu arahnya kemana? Misalnya arahnya ke barat, ke timur, dan sebagainya. Itu ada arahnya. Maka dalam hal ini besaran-besaran yang dimaksud itu termasuk dalam besaran vektor. Nah, untuk video part ketiga ini kita akan fokus belajar tentang besaran vektor, tentang apa-apanya yang ada di dalam vektor. Karena kalau kita belajar tentang besaran skalar aja kan gampang lah, yang penting ada nilainya, udah jelas itu besaran skalar. Menjumlahkannya juga gampang aja. Misalnya ada 3 orang, masanya masing-masing 45 kg, 55 kg, dan 50 kg. Kalau kita jumlahkan berapa massa totalnya? Kan tinggal kita jumlahkan aja. Selesai. Tapi ketika kita ingin menjumlahkan besaran vektor dengan arahnya masing-masing, tidak semudah itu. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Maka dari itu, untuk video kali ini kita akan fokus belajar tentang vektor. Oke, jadi kita sederhanakan vektor gitu aja ya. Karena nanti kalau di bahasa matematika nggak pakai besaran. Walaupun sebenarnya kalau di dalam fisika itu yang kita maksud vektor ini adalah besaran vektor ya. Oke, besaran vektor itu disimbolkan dengan gambar anak panah. Oke, yang mana pangkal dari anak panah ini adalah menunjukkan pangkal vektor. Kemudian ujung anak panah ini adalah menunjukkan ujung vektornya. Maksudnya nanti vektornya dari mana ke mana, seperti itu. Nah, sebenarnya kalau di dalam fisika itu ada perjanjian tanda nanti. Misalnya kalau ada vektor ke arah kanan berarti nilainya positif. Vektor arahnya ke kiri nilainya negatif. Vektor arahnya ke atas nilainya positif. Vektor arahnya ke bawah nilainya negatif. Seperti kita ketika belajar tentang grafik Kartesius gitu ya. Sumbu Kartesius. Ya. Oke. Ini simbolnya. Kemudian bagaimana cara penulisannya?
Ada 3 cara untuk menuliskan vektor. Yang pertama adalah dengan menggunakan huruf kapital tebal. Sebenarnya nggak harus kapital, ini tergantung pada besarannya. Karena kebetulan ini yang saya contohkan adalah untuk gaya, jadi dia hurufnya kapital. Tapi sebenarnya nggak harus kapital ya. Nanti ralatnya di sini ya, tidak harus kapital ini ya. Tidak harus kapital, tapi huruf tebal atau bold. Yang namanya huruf tebal itu jelas lah, pokoknya ditulisnya tebal. Ini biasanya untuk penulisan yang diketik, ya diketik misalkan pakai komputer, ya itu biasanya kita tuliskannya bold. Nah, ada cara yang kedua yaitu dengan huruf miring atau italic, jadi dicetak miring. Itu bisa misalkan pada penulisan pengetikan gitu, atau misalkan kita tulis tangan juga bisa ditulis miring seperti ini. Cuma yang dua ini memang wajarnya dipakai ketika kita bertemu dengan besaran-besaran kemudian diketik. Tapi kalau ditulis secara manual biasanya tulis tangan gitu ya, biasanya kita pakainya penulisan yang ketiga ini dengan menuliskan anak panah di atasnya. Contohnya seperti ini. F kemudian atasnya ada tanda anak panah seperti itu. Jadi ini adalah 3 cara penulisan vektor. Ya, yang pertama adalah ditulis tebal, yang kedua adalah ditulis dengan huruf miring, kemudian yang ketiga adalah dengan menggunakan tanda panah di atasnya. Nah, karena kita lebih sering menggunakan tulisan tangan, maka yang kita pakai adalah tulisan yang ketiga. Ini saya contohkan untuk yang gaya, karena kalau misalkan di dalam fisika lebih sering mungkin contoh vektor itu adalah untuk gaya. Tapi sebenarnya nggak harus gaya, nanti juga ketika kita ketemu mungkin medan listrik, gitu ya, itu juga masuk ke dalam contoh vektor. Oke, kita sudah kenal sedikit tentang vektor, tapi sebenarnya kalau kita mau menjumlahkan vektor, itu bagaimana caranya? Secara matematis, itu ada 3 metode penjumlahan vektor. Ya, ada 3 metode penjumlahan vektor. Yang pertama adalah metode segitiga. Yang namanya metode segitiga itu yang seperti apa? Misalnya begini, saya punya vektor, ini lambangnya anak panah ya. Saya punya vektor A. Kemudian saya juga punya vektor B. Seperti itu, arahnya beda ya. Kemudian saya juga punya vektor C. Nah, masing-masing punya panjang yang berbeda dan punya arah yang berbeda. Kemudian saya ingin menjumlahkan vektor-vektor tersebut. Misalkan saya jumlahkan 2 di antara 3 inilah. Misalkan di sini saya jumlahkan vektor A dengan vektor B. Nah, maka saya tuliskan dulu vektor A dengan arahnya yang sesuai. Kemudian ketika saya jumlahkan dengan vektor B, maka vektor B itu saya gambarkan lagi di mana pangkal vektor B itu berada di ujung vektor A. Seperti apa? Seperti ini. Nah, ini adalah vektor B. Sehingga kalau kita jumlahkan vektor A dengan vektor B, hasilnya adalah pangkal vektor A sebagai pangkal dari jumlah vektor A plus B, dan ujung vektor B adalah sebagai ujung vektor dari A plus B. Seperti apa? Seperti ini. Nah, ini adalah A plus B. Lebih tepatnya vektor A ditambah vektor B. Oke, satu contoh jelas ya? Ya, untuk lebih jelasnya lagi kita tambahkan contoh lagi. Misalnya saya ingin menjumlahkan vektor A, ini vektor A, dengan vektor C. Ya, jadi di sini saya tuliskan vektor C itu pangkalnya berada di ujung vektor A. Maka hasilnya pangkal vektor A sebagai pangkal dari jumlah vektor A dan vektor C, dan ujung vektor C adalah sebagai ujung dari jumlah vektor A dan vektor C. Atau kalau kita tuliskan seperti ini. Ini vektor A plus vektor C. Seperti itu ya. Kenapa dinamakan metode segitiga? Karena kalau kita perhatikan, ketika saya menjumlahkan vektor A plus vektor B, hasilnya adalah vektor A plus vektor B seperti itu. Ternyata dia membentuk sebuah segitiga. Begitupun ketika saya menjumlahkan vektor A dan vektor C. Ternyata
hasilnya juga membentuk sebuah segitiga. Makanya dinamakan dengan metode segitiga. Oke, cukup bisa dipahami ya. Oke, kalau sudah kita masuk ke metode yang kedua, yaitu adalah metode poligon. Oke, sebenarnya metode poligon ini hampir sama dengan metode segitiga, cuman ya saya jelaskan sedikit aja ya. Jadi, misalkan saya masih punya vektor A, vektor B, dan vektor C. Oke. Yang membedakan antara metode segitiga dengan metode poligon adalah ketika saya memakai metode segitiga itu adalah untuk menjumlahkan dua buah vektor. Nah, kalau misalkan saya mau menjumlahkan 3 buah vektor atau lebih, maka namanya adalah metode poligon. Maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini. Misalkan, kalau tadi kan saya contohkan untuk saya menjumlahkan vektor A dan vektor B. Ternyata hasilnya membentuk segitiga. Misalkan di sini saya akan menjumlahkan tiga-tiganya. Vektor A ditambah vektor B dan vektor C langsung. Nah, vektor A ditambah vektor B, berarti saya tuliskan lagi vektor B seperti ini. Ini vektor B langsung, maka pangkal vektor B berada di ujung vektor A. Kemudian saya jumlahkan dengan vektor C, di mana pangkal vektor C berada di ujung vektor B seperti ini. Maka hasilnya ya seperti ini, di mana pangkal vektor A adalah sebagai pangkal vektor dari resultan vektornya dan ujung vektor C adalah sebagai ujung dari resultan vektornya seperti ini. Ya, ini adalah vektor A plus vektor B plus vektor C. Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas kita lanjut ke metode penjumlahan vektor yang ketiga, yaitu adalah metode jajar genjang. Metode jajar genjang, apa lagi itu ya metode jajar genjang? Masih sama ya? Oke, contohnya saya masih punya vektor A, vektor B, dan vektor C. Ini panjang vektornya sama dengan yang tadi gitu ya. Arahnya juga sama. Oke, ketika saya ingin menjumlahkan vektor dengan metode jajar genjang, maka yang perlu diperhatikan adalah kalau saya menjumlahkan dua buah vektor dengan metode jajar genjang, maka dua-duanya kita gambarkan berasal dari satu titik yang sama. Contohnya begini, saya mau menjumlahkan vektor A. Ini ya, saya gambarkan vektor A. Kemudian saya jumlahkan dengan vektor B. Maka saya gambarkan vektor B dengan pangkal sama dengan vektor A. Nah, untuk membuatnya menjadi, ini saya ulangi. Untuk membuatnya menjadi metode jajar genjang, maka di sini saya akan memindahkan vektor B di ujung vektor A. Pakai garis putus-putus seperti ini. Kemudian saya juga akan memindahkan vektor A pada ujung vektor B seperti ini. Nah, maka akan terbentuk sebuah jajar genjang sehingga penjumlahan vektor A dan vektor B ya, itu cukup kita gambarkan pangkalnya adalah berasal dari titik pangkal yang tadi dan ujungnya adalah di pertemuan antara garis putus-putus yang merupakan vektor A dan vektor B yang dipindahkan tadi itu ya, pada masing-masing ujung vektor yang lain. Seperti ini. Oke, maka ini adalah vektor A ditambah vektor B. Oke, bisa dipahami nggak ya? Kalau harusnya bisa dipahami lah ya. Saya contohkan lagi. Misalkan di sini saya ingin menjumlahkan vektor B ya dengan vektor C, maka pangkalnya sama nih. Ya, pangkalnya sama. Tadi caranya agar kita menghasilkan sebuah jajar genjang, maka kita pindahkan ya, vektornya di vektor yang lain, di ujung vektor yang lain. Misalkan sini, saya pindahkan vektor B pada ujung vektor C. Oke, kemudian saya juga pindahkan vektor C. Saya gambarkan lagi vektor C pada ujung vektor B seperti ini. Maka hasil dari penjumlahan vektor B dan vektor C adalah berawal dari titik pangkal ini dan berakhir di titik ujungnya di sini. Atau saya gambarkan seperti ini hasilnya.
Maka ini adalah vektor B ditambah vektor C. Seperti itu untuk metode penjumlahan vektornya. Saya rasa gampang untuk dipahami lah ya. Jadi kalau misalkan masih belum bisa dipahami, bisa kalian ulang-ulang lagi untuk lebih bisa memahami lagi. Nah, yang berikutnya di sini saya ingin menjelaskan tentang analisis vektor. Mohon diperhatikan lebih karena di sini memang kita butuh kemampuan yang untuk menganalisis dan juga kemampuan matematis. Jadi diharapkan untuk bisa lebih fokus ya belajarnya ya. Misalkan begini, saya punya vektornya adalah vektor F. Ya, vektornya adalah vektor F seperti ini. Ini saya tuliskan pakai huruf italik miring, jadi saya nggak perlu pakai tanda panah. Oke. Kalau vektor ini saya gambarkan pada sumbu kartesius, seperti ini. Ini adalah sumbu X, kemudian ini adalah sumbu Y, ya. Maka dikatakan dia itu membentuk sudut theta terhadap sumbu X, karena biasanya kalau pada grafik kartesius, sumbu kartesius itu sudut 0 itu adalah pada arah X, ya. Maka dia membentuk sudut sebesar theta pada terhadap sumbu X ini. Jadi vektor gaya F membentuk sudut sebesar theta terhadap arah sumbu X. Nah, yang dimaksud dengan analisis vektor itu adalah bagaimana ketika kita mentranslasikan, apa ya istilahnya ya? Ya, vektor gaya F ini pada arah sumbu X dan pada arah sumbu Y. Ya, maka di sini caranya adalah dengan kita tarik garis lurus dari ujung vektor gaya F terhadap masing-masing sumbu. Contohnya, untuk menentukan nilai dan arah vektor F pada sumbu X, kita tarik garis lurus dari ujung vektor F terhadap sumbu X seperti ini. Nah, ini adalah garis lurusnya ya. Sehingga bisa kita gambarkan bahwa komponen vektor F terhadap arah sumbu X itu besarnya sekian. Ya. Jadi besarnya sekian ini. Nah, ini nilainya adalah sebesar Fx. Oke ya. Jadi saya ulangi. Jadi gaya F yang membentuk sudut sebesar theta terhadap X, kalau mau kita cari nilainya terhadap arah sumbu X, maka yang pertama caranya adalah kita tarik garis lurus dari ujung vektor F terhadap sumbu X. Nah, maka nilainya vektor Fx, F pada arah sumbu X adalah berawal dari sini, dari pangkal vektor sampai ujung pertemuan antara garis tadi dengan sumbu X. Ini namanya Fx. Kalau pada arah sumbu Y bagaimana? Dengan cara yang sama. Berarti kita tarik garis lurus dari ujung vektor F terhadap sumbu Y. Seperti ini. Maka akan kita peroleh gaya sebesar Fy. Ya, sebesar Fy. Seperti itu. Oke, jadi ternyata kalau kita punya vektor F seperti ini, membentuk sudut sebesar theta, kita bisa mencari nilai vektor ini pada arah sumbu X-nya sebesar Fx dan bisa mencari nilai gaya F ini pada arah sumbu Y, yaitu sebesar Fy. Berapa nilainya? Kita bisa tentukan dengan cara seperti ini. Oke, jadi kita bisa menggunakan dengan nilai sinus, di mana nilai sinus theta adalah perbandingan antara sisi depan dengan sisi miring. Ini kita punya sudut sebesar theta, maka yang namanya nilai sinus theta adalah perbandingan antara sisi depan, yang dimaksud depan adalah depan dari sudut theta ini, dia menghadap kemana? Menghadap ke sini, berarti nilainya adalah yang ini. Ini sisi depannya,
dibagi dengan sisi miring. Sisi miringnya yang mana? Sisi miringnya adalah yang ini, F-nya. Maka kalau kita tuliskan berarti sinus theta adalah sama dengan FY. Kenapa ini FY? Karena nilainya ini adalah sama dengan nilainya ini. Berarti FY dibagi dengan sisi miringnya. Siapa sisi miringnya? Sisi miringnya adalah F ini. Maka kita punya hubungannya adalah sin theta sama dengan FY per F. Oke, berikutnya. Karena ini mungkin agak asing materinya, mungkin belum pernah kalian dapat di SMP, makanya tadi saya katakan ini mungkin agak sedikit terlihat lebih susah, tapi sebenarnya nggak susah ya. Yang berikutnya, kalau kita punya hubungannya sinus theta adalah sebesar FY per F, maka nilainya FY itu adalah sama dengan F dikalikan dengan nilai sinus theta tersebut. Jadi FY nilainya sama dengan F kali sinus sudut tetanya. Oke. Menentukan nilainya apakah harus sinus? Tidak ya. Nanti kita sesuaikan apakah dia itu sisi depan atau sisi samping. Nah, kalau sisi samping pakainya yang mana? Pakainya yang ini. Kita punya hubungan kosinus. Kosinus theta adalah sisi samping dibagi dengan sisi miring. Kosinus theta adalah sisi samping yang dimaksud adalah sisi sampingnya dari theta ini. Dibagi dengan sisi miring. Sisi miringnya masih F. Maka sisi sampingnya adalah Fx dan sisi miringnya adalah F. Sehingga di sini kita punya nilainya Fx adalah sama dengan F dikalikan dengan kosinus theta. Ya. Kemudian selain kita punya hubungan sinus dan kosinus, kita juga punya hubungan yang satu lagi kalau di dalam trigonometri. Nanti ada satu lagi yang harus kalian kenal, yaitu adalah tangen. Yaitu adalah perbandingan antara sisi depan dengan sisi samping. Maka dalam hal ini sisi depannya adalah Fy, sisi sampingnya adalah Fx, sehingga kita punya nilai tangen theta adalah Fy dibagi dengan Fx. Nah, sinus, kosinus, dan tangen ini yang saya tandai dengan hurufnya berwarna merah. Ini sinus theta sama dengan sisi depan dibagi sisi miring, kosinus theta sama dengan sisi samping dibagi sisi miring, kemudian tangen theta sama dengan sisi depan dibagi sisi samping adalah kita sebut dengan trigonometri di dalam matematika. Oke. Seperti itu. Oke, biar lebih jelas, di sini akan sedikit saya gambarkan hubungan antara, maksudnya trigonometri itu tadi ya. Kalau saya gambarkan, misalkan saya punya sebuah segitiga, gambarnya agak kurang cantik, tidak apa-apa ya. Misalkan di sini dia membentuk sudut sebesar theta. Nah, ini adalah nilai sisi pada arah sumbu X, kemudian sini sisi pada arah sumbu Y. Kemudian di sini saya ambil sebagai R. Kalau dulu kita belajar matematika kan biasanya kalau ini untuk sudutnya siku-siku kan kita punya hubungannya R kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat gitu ya. Nah, karena di sini yang akan kita tinjau adalah untuk trigonometrinya, maka yang perlu kita ketahui adalah jadi nilai sinus theta ya. Theta, sudutnya nggak harus theta, sebenarnya bisa pakai alfa, bisa pakai beta, bisa pakai gamma, dan bisa pakai huruf yang lain gitu ya. Ini diingat lagi bahwa sinus theta adalah sisi depan dibagi dengan sisi miring. Sisi depan dibagi sisi miring. Oke. Sisi depannya mana? Sisi depannya adalah Y. Sisi miringnya adalah R seperti ini. Ini kalau kita pakai segitiga gini. Jadi sebenarnya kalau tadi saya gambarkan tetanya menghadap yang ke arah kanan, kalau yang ini saya gambarkan untuk tetanya yang menghadap ke arah kiri ya, menghadap ke arah kiri. Maka hubungannya seperti itu. Kemudian nilai kosinusnya bagaimana? Kosinus theta berarti adalah sama dengan sisi samping dibagi dengan sisi miring. Sisi sampingnya yang mana? Sisi sampingnya theta berarti adalah X. Sisi miringnya adalah yang R. R begini. Sehingga kita punya hubungannya cos theta adalah X per R. Kemudian yang terakhir kita punya tangen theta. Tangen theta itu adalah sisi depan dibagi dengan sisi samping. Sisi depannya adalah Y, sisi sampingnya adalah X. Maka perbandingan antara Y dengan X gitu, itu yang kita sebut dengan tangen untuk sudut theta. Jadi nanti tetanya atau sudutnya bisa berarah kemana saja, tapi yang perlu kalian pahami adalah hubungan ini, ya.
sinus theta sama dengan sisi depan bagi sisi miring, cos theta sama dengan sisi depan bagi sisi miring, tan theta adalah sisi depan bagi sisi samping. Seperti itu. Oke, silakan untuk dipahami karena bagi saya secara pribadi ini adalah dasar ketika kita mau memahami konsep-konsep fisika yang lebih jauh ya, yang lebih jauh. Karena kalau di sini nggak paham, saya yakin ketika kita belajar fisika untuk materi yang lain kok tambah pusing gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Masih kaitannya dengan trigonometri. Di sini saya akan menampilkan tabel trigonometri. Jadi, di dalam trigonometri itu kita mengenal ada yang namanya sudut-sudut istimewa. Sudut-sudut istimewa itu berapa aja? Ya, ini saya tampilkan dalam tabel trigonometri. Sudutnya adalah sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Dikatakan sebagai sudut istimewa karena ya memang sudutnya istimewa yang pertama. Yang kedua, nilai trigonometrinya juga istimewa. Istimewa seperti apa? Seperti ini. Untuk sinusnya, sinus untuk sudut 0 itu adalah 0. Untuk sudut 30 derajat adalah setengah. Sudut 45 derajat adalah setengah akar 2. Sudut 60 derajat adalah setengah akar 3. Dan sudut 90 derajat adalah 1. Oke, jadi ngapalinnya gampang. 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Itu untuk nilai sinusnya. Kemudian untuk nilai kosinusnya, itu sebenarnya nilai kosinusnya kita balik aja. Dibalik itu maksudnya gimana? Oke, cos 0 nilainya adalah 1, cos 30 derajat nilainya adalah setengah akar 3, cos 45 derajat nilainya adalah setengah akar 2, cosinus 60 derajat adalah nilainya setengah, dan cosinus 90 derajat nilainya adalah 0. Jadi, kalau kita lihat itu seperti kebalikan dari nilai sinus ya. Kalau nilainya sinus itu dari 0 ke setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1, maka cosinus itu nilainya dari 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0 gitu. Oke, jadi kapalinnya gampang aja. Ini kalau saya sarankan harusnya kalian hafal ya. Karena ini untuk sudut-sudut istimewa biasanya sering ditanyakan gitu. Kemudian yang berikutnya, untuk nilai tangannya. Untuk nilai tangan, karena kita tahu tadi bahwa nilai tangan itu adalah perbandingan antara sisi depan dengan sisi samping, maka sebenarnya nilainya adalah sama dengan nilai sinus dibagi nilai kosinusnya. Jadi kalau untuk sudut 0, nilai tangannya berarti adalah 0 per 1, berarti adalah 0. Kemudian untuk tangan 30 berarti nilainya adalah setengah dibagi setengah akar 3. Oke, berarti 1 per akar 3, atau kita tuliskan sepertiga akar 3. Kemudian untuk tangan 45 derajat berarti setengah akar 2 dibagi dengan setengah akar 2. Berarti nilainya adalah 1. Dan untuk sudut 60 derajat nilai tangannya adalah setengah akar 2 setengah akar 3 dibagi setengah. Berarti tinggal akar 3. Dan untuk sudut 90 derajat 1 dibagi 0. Nilainya adalah tak terhingga. Oke, kemudian mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa di sini ada saya kasih jeda untuk tabelnya dengan warna yang berbeda. Karena di sini saya akan tambahkan untuk dua buah sudut, dua nilai sudut gitu. Sebenarnya dia bukan sudut istimewa, tapi nilainya agak istimewa. Jadi biasanya sering ditanyakan dalam persoalan, utamanya adalah dalam persoalan fisika. Sudut berapa? Sudutnya adalah di antara 30 sampai 45 dan di antara 45 sampai 60. Yang pertama yaitu adalah sudut 37 derajat dan yang kedua adalah sudut 53 derajat. Nilai sinusnya untuk 37 derajat adalah 0,6, untuk 53 derajat adalah 0,8. Maka untuk nilai kosinusnya berarti dibalik ya. Untuk yang sudut 37 adalah yang 0,8. Dan untuk yang sudut 53 adalah 0,6. Sehingga nilai tangannya adalah 0,6 per 0,8 untuk sudut 37 derajat. Berarti kalau kita tuliskan 0,75. Sedangkan untuk sudut 53 derajat nilainya adalah 4 per 3. 0,8 dibagi 0,6. Seperti itu.
Oke, jadi untuk sudut-sudut istimewa ini kalau bisa kalian hafalkan nilainya, karena sebenarnya tadi saya katakan ini akan sering dipakai, utamanya adalah ketika kita menganalisis vektor atau mungkin nanti kita menganalisis besaran-besaran yang punya arah, ya, punya arah dan sudutnya biasanya sudut-sudut seperti ini. Oke, saya tambahkan sedikit kaitannya dengan sudut-sudut istimewa. Adalah sudut istimewa untuk kuadran pertama. Padahal kan kita tahu sudut itu kan dari biasanya kalau kita kenal itu untuk satu lingkaran penuh kan sudutnya 360 derajat. Yang tadi baru saya gambarkan adalah untuk sudut pada kuadran pertama yaitu sampai 90 derajat. Jadi kalau kita gambarkan kan gini. Ya. Ini kalau misalkan kita gambarkan, ini adalah kuadran pertama, berarti sudutnya adalah dari 0, ini 0 sampai 90. Kemudian kalau 90 sampai 180, berarti dia ada di kuadran kedua. Kemudian kalau di kuadran ketiga, dia berarti nilainya dari 180 sampai 270, gini. Kemudian dari 270 sampai 360 itu adalah pada kuadran yang keempat. Nah, bagaimana dengan nilai trigonometrinya? Sebenarnya nilai trigonometri itu kalau kita gambarkan itu dalam grafik seperti ini. Ya, nilainya itu saya kenalkan dulu dengan grafik trigonometri. Nanti di matematika kalian akan perkenalan lebih jauh ya. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini, itu nilainya, nah seperti ini. Gambarnya kacau. Nah, ini kalau saya tuliskan, gambarkan begini. Jadi nilainya hanya berulang. Ini dari 0 sampai 90 derajat. 90 sampai 180, 180 sampai 270 berarti di sini. Yang ini yang 360. Maka kalau di sini kamu punya sudut istimewa dari 30 derajat, kemudian ada 45, 60 di sini. 60 berarti dari 90 tambah 30 di sini ada sudut istimewa lagi 120. Kemudian ada sudut istimewa lagi 135. Kemudian ada sudut istimewa lagi 150. Ini nilainya hanya perulangan aja. Kalau di sini berarti setengah. Kemudian ini setengah akar 2, ini setengah akar 3, ini 1, ini berarti setengah akar 3, ini setengah akar 2, yang ini adalah yang setengah, kemudian ini 0. Di sini juga nanti akan berulang. Nanti di sini ada min setengah akar 2 gitu. Dan seterusnya, seperti itu. Jadi nanti nilainya hanya perulangan-perulangan seperti itu. Ini hanya sedikit perkenalan aja. Nanti kalau kalian agak bingung dengan penjelasan saya, mungkin akan belajar lebih jauh di matematika ya. Ini hanya untuk sekedar gambaran saja. Oke. Yang berikutnya, sebagai bentuk kita sudah belajar tentang analisis vektor, ya kita belajar tentang resultan vektor. Aduh, apalagi sih gitu ya. Saya punya vektor A. Arahnya searah dengan sumbu X. Kemudian saya punya vektor B. Ya. Ternyata dua buah vektor A dan vektor B. Mau saya jumlahkan. Cara menjumlahkannya jelas. Tadi kita punya 3 metode penjumlahan vektor, ada metode segitiga, metode poligon, dan metode jajar genjang. Kalau di dalam fisika lebih sering kita akan gunakan adalah metode jajar genjang karena apa? Yang pertama lebih mudah untuk menganalisisnya gitu ya. Untuk analisisnya lebih mudah. Jadi kalau kita gambarkan berarti vektor A dan vektor B ini dia membentuk sudut sebesar theta. Nah, kalau kita menjumlahkan vektornya, berarti kalau saya pindahkan vektor A ke ujung vektor B seperti ini, kemudian saya juga pindahkan vektor B pada ujung vektor A seperti ini, maka saya punya resultan vektor dari penjumlahan vektor A dan vektor B adalah seperti ini. Atau saya tuliskan dengan huruf R dengan tanda panah di atasnya. Itu artinya adalah vektor resultan dari penjumlahan vektor A dan vektor B. Atau kalau saya tuliskan resultan vektornya R adalah
sama dengan penjumlahan vektor A dan vektor B. Ini secara vektor kita tuliskan seperti itu. Tapi kalau mau kita tuliskan atau kalau mau kita mencari nilainya, berapakah nilai vektor R? Nilainya saja, ya. Nilainya vektor R adalah, kalau kita tuliskan secara matematis adalah sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2 kali A kali B kali kosinus theta. Oke, ini rumusnya ini, rumus penjumlahan vektor ini itu akan kita pakai selalu. Jadi nanti tergantung kalau misalkan dua buah vektor kok ternyata tetanya adalah 0. Kalau tetanya 0, kosinusnya itu kan nilai kosinusnya itu kan 0 ya. 0 berarti 2 kali nilai kosinus untuk 0 itu kan 1. Maka nanti akan kita punya akar A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB. Itu maka nilainya sama aja A plus B. Nah, untuk tetanya 0. Nah, kalau tetanya 90 derajat, maka yang kosinusnya itu yang nilainya 0. Maka nanti kita akan peroleh R-nya sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Karena yang di sini nilainya jadi 0. Dan seterusnya. Jadi kalau ada tetanya misalkan 180 derajat, maka nanti kosinusnya nanti nilainya adalah min 1. Sehingga nanti ternyata vektor resultannya adalah A min B atau B min A, tergantung mana yang lebih besar. Seperti itu. Ya, jadi aplikasinya tadi dari nilai trigonometri yang saya jelaskan, itu aplikasinya adalah untuk menentukan resultan vektor seperti ini. Oke. Yang berikutnya kita coba. Misalkan di sini saya punya vektor gaya, nilainya adalah 100 Newton. Dan dia membentuk sudut sebesar 30 derajat terhadap sumbu X. Maka di sini kalau saya cari nilai F pada arah sumbu X, berarti ini adalah Fx-nya. Kemudian kalau saya cari komponen F pada arah sumbu Y, berarti yang ini, Fy-nya. Berapakah nilai Fx dan Fy-nya? Oke ya, dari sini sebenarnya bisa kita tentukan. Nilainya F adalah 100 Newton. 100 Newton. Kemudian dari sini, biar sedikit ada prosesnya, saya tuliskan dulu. Nilai sin theta. Sin theta itu sisi depan dibagi sisi miring. Sisi depannya theta itu yang ini. Berarti adalah Fy. Fy. Sisi miringnya adalah F. Maka di sini saya akan punya bahwa nilainya Fy sama dengan F kali sin theta. Maka dari sini kita tahu nilainya Fy adalah sama dengan F-nya adalah 100. Tadi 100 Newton. Sin theta-nya adalah sin 30. Sinus 30 itu tadi nilainya adalah setengah. Maka 100 kali setengah atau nilainya adalah sebesar 50 Newton. Oke. Kalau saya turunkan dari nilai kosinusnya bagaimana? Saya punya kosinus theta. Kosinus theta berarti adalah sisi samping. Sisi samping dari sudut 30 derajat ini adalah yang ini. Maka adalah Fx per sisi miringnya adalah Fy. Maka F saja ya, F saja. Yang ini Fx per F. Oke. Maka akan saya peroleh nilainya Fx adalah sama dengan F kali kosinus theta. F-nya adalah 100. Kosinus tetanya berarti adalah kosinus 30. Cos 30 itu tadi adalah setengah akar 3. Begini. Sehingga nilainya adalah 50 akar 3 Newton. Seperti itu. Gampang ya? Gampang. Nah, kalau kita sudah bisa menganalisis seperti itu, maka seharusnya kita juga bisa menganalisis vektor yang seperti ini. Aduh, kok banyak banget. Nanti tugas kalian ya untuk mencari ini ya. Jadi silakan diamati. Ini di sini kita punya 4 buah vektor, ada F1. Ya, dia searah sumbu X, tapi pada arah negatif. Jadi nanti kita ambil nilainya adalah min 100 begini. Kemudian Fy-nya berarti 0 karena dia nggak punya komponen pada arah sumbu Y. Kemudian F2-nya di sini membentuk sudut sebesar 53 derajat terhadap sumbu Y. Nah, kemudian F3 searah sumbu X positif. Kemudian F4 membentuk sudut sebesar 37 derajat pada arah terhadap sumbu Y negatif. Berarti nanti kita bisa menganalisis. Caranya gimana?
Caranya jadi kita buatkan kolom tabel gitu ya. Tabel untuk mencari nilai fx dan fy-nya. Jadi misalkan ini f1, berapa nilai fx-nya? Berarti ini f1x-nya berapa? F1x-nya tadi tahu min 100, kemudian f1y-nya ini fy-nya, berarti di sini f1y-nya adalah 0. Kemudian F2 dan seterusnya sampai dengan F4. Ini kalian cari nilainya untuk pada arah komponen sumbu X dan sumbu Y-nya. Di sini kalian cari tahu. Terus nanti bisa kita jumlahkan. Ya, kita cari resultannya, resultan F-nya, sigma F. Jadi nanti kalian akan punya di sini sigma Fx dan sigma Fy. Kalian cari berapa? Kalau sudah ketemu, kan kita tahu Fx dan Fy itu jelas membentuk sudut 90 derajat. Maka kalau kita mencari sigma F-nya itu adalah sama dengan akar dari, kalau pakai rumus tadi, berarti sigma Fx kuadrat plus sigma Fy kuadrat plus 2 kali sigma Fx kali sigma Fy kali cos theta. Karena tetanya adalah 90 derajat, cosinus tetanya adalah 0, maka kita punya sigma Fy-nya adalah cukup dari rumusan ini aja. Sigma Fx kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat. Seperti itu. Oke. Jadi silakan untuk persoalan ini kalian selesaikan sendiri. Kalian coba, kalian kerjakan. Kemudian nanti kalau ada kesulitan silakan untuk ditanyakan. Caranya cuma seperti itu toh, gampang, yang penting kalian mampu menganalisis, mampu mencari komponen vektor pada arah sumbu X dan sumbu Y. Ya, yang penting itu. Jadi kalian juga tahu mana sih yang ada di depan sudut. Oh, kalau yang ada di depan sudut berarti kita pakai sin. Kalau yang ada di samping sudut berarti kita pakai cos. Jadi kalian harus, kalau misalkan masih belum paham gitu ya, yang pertama kalian harus cari dulu seperti prosesnya seperti yang tadi itu saya jelaskan. Jadi kita cari dulu sin theta sama dengan sisi depan dibagi sisi miring dan seterusnya. Seperti itu ya penjelasan dari saya. Saya pikir untuk penjelasan saya sudah cukup panjang dan juga sudah cukup jelas. Jadi saya akhiri untuk penjelasan saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya, dan saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali di video yang berikutnya, dan apabila ada pertanyaan jangan lupa dan jangan segan-segan untuk bertanya kapan saja lewat media apa saja, silakan ditanyakan. Oke, see you next time, dan jangan lupa tetap jaga jarak, tetap pakai masker, tetap pola hidup bersih dan sehat, cuci tangan pakai sabun, physical distancing. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.